mampu dari sobat dengan lain. Sebenarnya batik itu marwahnya, rohnya itu bangsa Indonesia itu batik, Mas. Karena jelas cikal bakal lalu batik itu ada di Indonesia, jadi rohnya Indonesia, marwahnya Indonesia itu ada di, auranya itu ada di batik itu sendiri, Mas. Nama saya Pramuji, saya Pramuji Sujono, lahir di Yogyakarta, rumah saya ada di Pengo PJK AGK 1743F. Saya itu diawali dulu kan saya itu kan pengangguran, dan waktu itu saya itu bisa membatik itu saya diawali dengan saya istilahnya diperbantukan di balai batik. Jadi diperbantukan di balai batik itu waktu itu memang saya dikhususkan untuk spesialis untuk penelitian mengenai satwa alami. Dan kebetulan simbah-simbah saya, nenek moyang simbah-simbah saya itu memang berawal dia itu juga perajin batik. Jadi muncul, jadi yang dulunya nggak kelihatan di dalam diri saya muncul dengan sendirinya. Dan ketemunya itu ya di balai batik itu. Jadi saya bisa mempunyai usaha batik ini dengan basic utamanya itu dengan batik menggunakan pewarnaan zat pewarnaan alami. Dari situ dulunya itu tuh kan dari balai batik itu saya mengkaji yang namanya itu kan pewarnaan alami yang sudah zaman dahulu kala itu peninggalan seni budaya leluhur kita. Itu tuh kan di balai batik ada buku besar yang memang itu tuh sudah menuliskan hal-hal itu semua, akan tetapi tidak lengkap. Nah di situ saya mengkaji dari buku itu dan saya berusaha mengembangkan, mencetuskan kembali, mengangkat kembali batik pewarnaan alam ini, gitu loh. Nah itu terus waktu itu kan saya itu dipertahankan di balai batik dengan harapan saya mau dipekerjakan sebagai pegawai balai batik. Saya tunggu sekian lama juga tidak kunjung datang karena memang balai batik dengan sudah terlalu enjoynya dengan saya sebagai apa itu orang di luar pegawai balai batik, dan saya bisa menangani mengenai pelatihan satwa alam. Setelah itu saya memberanikan diri untuk membuka batik dengan pewarnaan satwa alam ini di rumah. Jadi setelah saya tunggu sekian lama, 2 tahun lebih, itu saya memutuskan untuk membuka batik dengan menggunakan satwa alami di rumah saya sendiri di Pengo itu, Mas. Nah, berawal dari itu pertama kali saya itu mendapatkan order itu juga dari relasi-relasi yang ada di balai batik. Itu pertama kali saya mendapatkan order, dan berjalan sekian lama dan saya itu mulai semakin banyak pesanan-pesanan batik yang menggunakan satwa alam itu setelah saya mengikuti lomba batik internasional tahun 2002 itu di Grand Hyatt, dan itu tuh pesertanya berkisar 2.500 peserta dan 19 itu dari negara asing. Kebetulan di situ yang diambil dengan kategori the winner, kategori natural color day. Artinya memang yang diambil yang the winnernya saja. Kebetulan saya mendapatkan penghargaan itu, saya menjadi the winnernya. Nah, berawal dari itu usaha saya di Kampung Pengo itu ramai banget, Mas. Ramai. Waktu itu saya itu yang di perumahan Pengo itu yang di pinggir rel kereta api yang sekecil itu, saya itu untuk pembatik saya aja waktu itu mempunyai 7 pembatik, Mas. Terus pewarna, tukang pewarna aja sambil yang
sambil yang nyelup juga yang rebus itu tuh ada 9 orang. Jadi totalnya saya itu ada 16 karyawan waktu itu. Apa ya, ke batik itu sebenarnya itu muncul itu memang dari naluri saya, Mas. Jadi tadinya saya juga nggak tahu kenapa kok saya bisa mencintai batik. Yaitu tadi saya diawali dengan adanya saya itu mencetuskan dengan pewarnaan alam itu saya karena eksplornya kan waktu itu kan ke batik bukan ke lukis, Mas. Mungkin kalau waktu pertama kali itu ke lukis mungkin saya bisa mencintai ke lukis gitu loh. Nah karena eksplornya itu tuh ke batik, jadi saya akhirnya juga dari pencetusan zat pewarnaan alam itu akhirnya saya mencintai dengan batik. Itu sampai saat ini. Jadi karena memang salah satunya itu antara pewarnaan alami dan batik ini adalah sama-sama peninggalan seni budaya leluhur kita yang memang harus kita lestarikan gitu, Mas. Sebenarnya kalau proses batik sendiri pun apalagi basicnya dengan pewarnaan alami ya, sebenarnya untuk batik sendiri dengan proses pewarnaan maupun pewarnaan sintetis maupun pewarnaan alami itu sebenarnya prosesnya sama, Mas. Artinya sama, itu tidak ada perbedaan, cuman yang membedakan itu pewarnaannya. Jadi batiknya itu batik itu kan ada di sini itu untuk kategori batik ya. Batik itu kan ada 2 di Indonesia itu, sebenarnya batik cap sama batik tulis. Cuman kalau apa itu motif-motifnya, lah itu kan ada yang namanya motif klasik, ada yang namanya motif modern, ada yang namanya motifnya kontemporer lah, seperti itu. Itu kan cuma pembagian daripada motif aja. Tapi biasanya itu kalau yang modern itu pecahan-pecahan dari dari motif klasik yang memang dimodifikasi. Itu kalau kita bicara tentang batik seperti itu. Memang kita itu harus berani edukasi ke sana karena itu untuk menuntut pasar, Mas. Karena mungkin kalau yang klasik banget itu kan biasanya cenderung kalau itu tuh kan untuk acara-acara resmi. Sedangkan kalau kita itu tidak mau berinovasi, kita tidak mau berkembang dengan metode-metode motif-motif batik yang kekinian, bisa untuk bagaimana toh pemuda-pemudi itu bisa mencintai batik, otomatis dia kan sungkan atau dia tidak atau belum menyukai motif-motif yang klasik, yang tradisional, karena itu terkesan resmi sekali, formal gitu loh. Nah makanya saya juga di sini itu membuat batik yang memang non formal, alias batik-batik modern, bahkan saya membuat batik-batik kontemporer kan seperti itu. Dan supaya itu kita itu tujuan saya itu para pemuda-pemudi itu bisa mencintai batik dengan seperti itu, dan itu nanti secara otomatis bangsa kita itu juga punya generasi, Mas. Kalau sudah punya generasi itu kan akhirnya dia sebagai juga nantinya itu pejuang seni budaya, pelestari juga untuk peninggalan leluhur kita ini. Nah seperti itu kita harus bagaimana untuk pemuda-pemudi ini bisa mencintai batik, dan batik itu bisa dipakai untuk acara sehari-harinya. Itu kalau mau untuk ulang tahun, mau untuk apa, untuk nggak harus untuk kondangan nikahan aja sih gitu loh. Yang bisa membantu. Kalau prosesnya membatik itu sama. Kalau prosesnya pewarnaan alami sama pewarnaan sintetis berbeda. Kalau yang alami ini jelas alami itu, yang namanya alami itu kan kita menggunakan bahan-bahan pewarnanya itu alami. Artinya alami itu dengan globalnya saja saya menjelaskan bahwa itu memakai kulit buah, kulit kayu, terus kulit akar dari daun. Itu basicnya itu. Jadi pewarnaan alami itu kenapa bisa dia itu muncul warnanya itu karena warna-warna itu kan kita ekstraksi dulu, Mas. Kita rebus. Jadi airnya yang kita untuk buat warna itu airnya. Dan itu untuk kita meneliti, mengkaji betul mengenai zat pewarnaan alami itu karena di mana itu kulit buah atau kulit kayu atau kulit akar yang di situ banyak taninnya, lihat banyak getahnya, otomatis itu warnanya akan tahan dan kuat itu, Mas. Jadi karena kita juga pewarnaan alam ini juga kita sudah
teliti betul dari tingkat ketahanan dan kelunturannya, Mas. Jadi masing-masing dari jenis bahan-bahan itu tuh beda-beda tingkat ketahanan warnanya dan tingkat-tingkat kelunturannya. Jadi ada yang memang tahan, ada yang memang tidak tahan. Ya, seperti halnya di sini kalau yang dari daun indigo vera atau bila dikenal itu daun tom, kalau orang-orang simbah-simbah dulu itu bicara itu daun tom. Nah, itu kan menimbulkan pewarna yang warna biru, Mas. Warna biru itu kan warnanya kan kuat sekali dan itu kan getahnya banyak sekali di situ. Ya. Tidak ada campuran. Tidak ada campuran. Itu betul-betul itu kan kalau itu kan fermentasi, Mas. Jadi kalau membuat warna biru itu sebenarnya dari daunnya itu. Itu kalau dari daunnya itu kan kita rendam, Mas. Kita rendam semalam, baru itu kan kita ambil daunnya, terus kita kasih air kapur tohor itu, Mas. Nah, itu baru kita endamkan lagi, baru biasanya bisa dipakai. Itu ke sana itu kalau membuat warna larutan warna biru tanpa direbus, cuman yang tidak direbus cuman warna biru. Itu dari daun tom. Bedanya ekoprint itu sama pewarnaan alami sebenarnya itu gini ya, kalau pewarnaan alami itu cenderung kita itu ngambil sari warnanya ya, sari warnanya. Tapi kalau ekoprint itu jelas dari singkatannya aja ekoprint, eko itu ekosistem, Mas. Jadi ekosistem yang memang di print itu kan cetak. Jadi makanya itu kalau yang ekoprint itu mesti dia itu dari daun jati kita tempelin di kain, terus dari daun jarak, dari daun ketepeng, dari daun kenikir. Nah, itu kan ada dua cara. Itu kan dengan cara teknik diponding ada dipukul-pukul, yang dia itu membekas di dalam kain. Jadi pokoknya intinya dicetak. Terus ada juga yang memang dia itu cuman dilipat-lipat, diikat, akhirnya dikukus. Jadi begitu. Jadi ada yang memang ekoprint itu tekniknya ada dua, satu dengan pengukusan, satu dengan ponding. Ponding adalah dipukul. Kalau dipukul nggak perlu dikukus, nggak masalah. Dia sudah nempel dan dia sudah istilahnya mencetak dari daun. Kalau daunnya daun jati ya cetak jati, dari dia keluar warna merah keunguan. Terus kalau kenikir itu keluarnya kuning, pepaya keluarnya itu hijau kekuningan, kan itu loh, Mas. Nah, seperti itu. Tapi memang kalau yang tidak dipukul-pukul atau alias diponding itu tuh cuman dilipat-lipat, Mas, diikat, terus dia dikukus. Dikukus terus keluar warna. Iya, dikukus itu keluar warna dan itu udah ngecap. Kalau itu ngecapnya itu daun pepaya ya daun pepaya. Kalau itu yang ditempelin itu daun mangga ya daun mangga, yang ditempelin itu daun kenikir ya kenikir. Itu ke sana kalau ekoprint. Tapi kalau pewarnaan alam sendiri itu memang cenderung dia itu warnanya daunnya yang direbus. Oke, kalau pengikatnya sama, Mas. Itu sebenarnya pewarnaan alami ini sebenarnya ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu sebenarnya itu pengikat warna. Kalau dalam bahasa pewarnaan zat YPA ya, zat pewarnaan alami ini itu namanya fiksasi. Fixer, jadi diikat ya. Kalau pewarnaan alam itu tuh harus direbus dulu, Mas. Beda dengan sintetis. Kalau sintetis itu kan jelas dia kan dari bubuk, dari puder itu dia cuma kasih air hangat, diaduk-aduk udah bisa untuk mewarnai. Tapi kalau pewarnaan alam ini kan kita harus ngerebus dulu, ngerebus hari ini tidak bisa dipakai hari ini juga, harus besoknya. Karena apa, kan masih panas keadaannya, Mas. Masih panas kan nggak mungkin. Kalau sedangkan lilin itu kan kita masukin ke zat pewarna itu kan dalam keadaan dingin. Kalau panas mesti leleh, kan seperti itu. Kalau soal proses pembatikannya itu sebenarnya kalau batik cap sama batik tulis itu memang lebih lama batik tulis. Itu tergantung besar kecilnya motif dan penuh enggaknya motif tersebut. Kalau yang memang motifnya biasa-biasa saja paling ya 2 minggu, Mas. Oh, dari membatik tulis itu batik tulis. Tapi kalau dari batik tulis sama pewarnaan alam paling itu tuh ya 3 minggu, Mas. 3 minggu. 3 minggu kelar jadi finishing siap jual. Permasalahan kalau pewarnaan sintetis bedanya sama alam itu kembali lagi, kalau alam itu masih bisa dipakai, Mas,
sampai seminggu lah. Pokoknya kalau itunya masih bisa, larutannya masih bagus, masih dipakai. Tapi kalau sintetis sekarang dipakai, apalagi yang jenis naphthol ya, itu nggak bisa disimpan. Jadi sekarang bikin sintetis, untuk besoknya udah nggak bisa lagi, harus dibuang. Ya memang dia itu larutannya kalau memang sudah dipakai nggak bisa lagi, dia udah nggak nempel lagi zat pewarnanya nggak nempel lagi. Jadi sebenarnya semua itu ada titik lemah dan titik kelebihannya, Mas. Yang jelas itu kalau warna alam sama warna sintetis itu penampilannya berbeda pewarnaannya, Mas. Pewarnaan untuk alam itu dia itu lebih redup, dipandang itu lebih sejuk, dipandang untuk kornea mata kita itu lebih indah gitu loh. Tapi kalau warna sintetis itu kan kadang bright, jadi nyala sekali. Jadi kalau kuningnya bright gitu loh, Mas. Jadi kayak nyolok moto gitu loh, Mas. Nah, tapi kalau untuk warna alam enggak, Mas, sejuk ada gitu loh, adem gitu loh. Ya seperti ini kan bisa dilihat banyak birunya kan adem di mata gitu loh. Cuman kalau birunya warna sintetis berbeda, sama halnya dengan merahnya, sama halnya dengan warna kuningnya. Cuman memang untuk apa ya, biasanya kalau yang memang orang awam itu belum betul mengenal betul dengan pewarnaan alami itu, dia belum bisa jatuh cinta dengan pandangan pertama. Karena terkesan pandangan pertama itu lebih bagus yang warna sintetis. Akan tetapi kalau dengan jangka panjangnya, semakin lama warna alam semakin bagus, Mas. Dia akan semakin bersinar. Karena kayak warna alam itu kalau saya bayangkan dia itu kayak roh, Mas. Dia itu jadi punya aura sendiri, Mas. Bener. Punya. Tapi kalau sintetis semakin lama dia itu akan semakin memudar. Kebalikannya ini pudar dulu, tapi semakin lama enggak. Terkesan karena pudarnya cuma terkesan kalau warna alam. Kalau warna sintetis memang itu bright dulu, tapi lama kelamaan dia akan memudar, betul. Tapi kalau warna alam enggak, terus semakin bagus. Apalagi nyucinya yang benar dengan memang sabun natural sekali, Mas. Sabun yang zaman dahulu. Sabun apa itu? Lerak, Mas, namanya. Itu dari pohon lerak. Itu kan ada yang namanya biji pohon lerak itu kan memang sabunnya orang zaman dahulu, Mas. Ada, dan sekarang juga udah ada yang produksi dan udah ada yang jual, namanya sabun lerak. Sebenarnya sekuat apapun yang namanya batik itu, memang kalau perlakuannya kita itu seperti kain-kain biasa, memang tidak ada hal yang memang awet ya. Jadi memang yang namanya batik itu seni, peninggalan seni leluhur kita itu memang harus dirawat. Jangan diperlakukan seperti kain-kain biasa. Sekuat apapun juga nantinya juga tidak akan kuat. Nah ini yang memang harus dicamkan oleh para pecinta batik dan penggiat batik itu. Ini yang harus terpenting. Jadi memang batik ini betul-betul seni peninggalan leluhur kita dan harus kita lestarikan betul, dijaga betul. Artinya dijaga ya dari perawatannya gitu loh. Sekuat apapun warna alam itu kalau memang penyuciannya juga seperti yang kain biasa setiap hari cuci ya jadi gak kuat, Mas, gitu loh. Kalau saya itu dari UNESCO itu betul, artinya itu kan sudah ada yang namanya memang batik itu tetap batik ini untuk warisan leluhur bangsa Indonesia. Itu sudah pasti. Cuman itu nanti batik itu akan bisa diklaim oleh negara lain tatkala memang sudah tidak ada penerusnya. Artinya makanya di sini itu kan makanya saya itu sudah secara pribadi saya itu tertuntut adalah seperti itu. Makanya saya itu juga sekarang ini juga saya bersedia untuk berbagi ilmu juga ke sana kemari itu supaya apa? Supaya saya itu juga mau membangkitkan perajin-perajin batik ini biar supaya nanti itu ada penerusnya dan karena ikut melestarikan peninggalan sejarah leluhur ini gitu loh. Biar supaya tetap ada terus penerusnya. Jadi memang kita itu berjuang itu memang tidak ada batasnya, Mas. Artinya itu sekarang itu kita tetap harus berjuang. Karena apa? Bukan berjuang untuk kemerdekaan, kita berjuang untuk kebudayaan. Karena seni leluhur peninggalan nenek moyang kita ini kan kalau tidak ada yang memperjuangkan, tidak akan ada yang melestarikan, ya akhirnya ya punah juga, Pak. Kepunahan itu karena apa? Nanti diawali dengan pengakuan atau klaim-klaim dari negara lain seperti halnya dengan negara Malaysia. Nah, dan ini juga itu sebenarnya PR juga buat pemerintah ya, karena dalam hal ini pemerintah tidak kayak terkesan tidak peduli dengan hal ini semua, Mas. Itu dianggap
dianggap kecil lah istilahnya hal seperti itu. Tapi nantinya kalau sudah terjadi seperti yang dahulu kala waktu Malaysia rame-ramenya itu baru bergerak kan seperti itu. Karena memang sebenarnya yang terjadi yang zaman dahulu Malaysia itu kan terjadinya sebenarnya dari orang kita sendiri yang memang dia itu sudah maestro, dia sudah ahli, dan di sini tidak ada respon, tidak ada perhatian dari pemerintah. Akhirnya yang memperhatikan itu negara lain, dia di sana diperhatikan, difasilitasi, akhirnya dia hidup di sana. Nah, itu loh kejadian sebenarnya ke sana lah. Makanya sebenarnya banyak juga orang yang berkompetensi, yang ahli-ahli di dalam seni budaya ini, khususnya di dalam dunia batik, baik dari perwarnaan, dari orang yang ahli batik sendiri pun banyak juga yang tidak mendapatkan suatu perhatian dari pemerintah. Dan ini bisa terjadi seperti yang terjadi di Malaysia, diklaim lagi gitu loh. Ya, kesan-kesan saya untuk para pemuda-pemudi, khususnya yang peduli dengan seni budaya, itu marilah kita terus berjuang, kita tetap terus melestarikan seni peninggalan leluhur kita yang adiluhung ini, karena tanpa kita seni batik ini, seni peninggalan leluhur kita ini tidak ada apa-apanya dan akan punah. Jadi tolong siapa lagi sih kalau bukan kita yang muda-muda ini yang akan melestarikan, karena kita itu umur yang tua-tua itu semakin tua juga nantinya juga akan meninggalkan dunia ini, dan siapa lagi menerusnya. Ini salah satu kebanggaan negara Indonesia itu cuma ini, peninggalan seni budaya leluhur kita ini. Ini jangan sampai punah dan harus ada penerusnya. Sebenarnya batik itu marwahnya, rohnya itu bangsa Indonesia itu batik, Mas. Karena jika bakal lalu batik itu ada di Indonesia, jadi rohnya Indonesia, marwahnya Indonesia itu ada di, auranya itu ada di batik itu sendiri. Filosofinya sangat tinggi sekali, saya tidak bisa menjelaskan karena panjang sekali, Mas. Beraneka ragam, dari daerah ke daerah itu juga mengandung filosofi yang sendiri. Ada mananya. Yang jelas apalagi yang dengan zaman dahulu kala belum ada yang namanya canting, itu pakai lidi, itu cuma digores-gores terutama di titik-titik. Seperti kalau canting di situ ada baknya, di situ ada itunya, itu bak dan titik, itu artinya batik kan gitu. Itu kan filosofi daripada canting itu, Mas. Itu ada baknya dan ada titiknya, itu batik.